Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan lindungan-Mu senantiasa untuk kami semua dan juga keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menjagai dan melindungi kami beserta keluarga kami di tengah-tengah wabah corona ini. Mampukan kami agar kami boleh tetap menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, buat keluarga kami, buat guru-guru kami, juga buat teman-teman kami, dan juga buat orang-orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau mulai belajar. Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran untuk kami boleh mengerti akan materi yang diberikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membahas alat optik berikutnya, yaitu mikroskop. Nah, yang harus kamu bisa di bagian ini adalah kamu harus bisa menjelaskan proses terjadinya bayangan pada mikroskop. Ya, ketika ada satu preparat diletakkan di depan atau di bawah mikroskop, nah bagaimana bisa sampai terlihat bayangannya oleh mata kita. Kemudian kamu harus bisa juga menghitung perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop. Ya kan, kalau pakai mikroskop kan ada perbesaran di lensa objektif, ada perbesaran di lensa okuler. Jadi totalnya berapa? Nah, itu yang akan kita hitung. Kemudian yang ketiga, menghitung panjang mikroskop. Ya, panjang mikroskop itu adalah jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Ya, jarak dari lensa yang dekat preparat ke lensa yang dekat mata. Nah, sekarang kita lihat ya. Ketika ada benda di dekat lensa objektif. Nah, perhatikan di sini benda itu harus ada di ruang 2 dari lensa objektif. Ya, ruang 2 itu berarti antara F dan 2F. Ya, ini F, ini 2F. Ketika ada cahaya dari benda ya mengenai lensa, maka ya kita lihat sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang datang melalui titik O atau pusat lensa itu akan diteruskan. Ya, sehingga terbentuklah bayangan ini ya. Bayangan itu kan terbentuk dari perpotongan sinar bias. Jadi inilah bayangannya ya yang dibentuk oleh objektif. Kita lihat di sini bayangannya adalah nyata ya, terbalik dan diperbesar ya, karena kalau bendanya di ruang 2 maka bayangannya itu di ruang 3. Ruang 3 itu lebih jauh dari 2F ya. Kalau ini F1, 2F1-nya kira-kira di sini kan. Nah, ini kan lebih jauh ya, berarti ruang 3. Selanjutnya, bayangan dari objektif ini ya, ini kan buat objektif itu ini bayangan. Oke, dia akan menjadi benda buat lensa okuler. Kita gambar lagi sinar istimewa yang terjadi pada lensa okuler ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus, kemudian yang melalui titik pusat lensa itu akan diteruskan. Nah, kedua sinar bias inilah yang masuk ke mata. Nah, karena ini tidak berpotongan ya, atau ini itu yang masuk ke mata seperti ini, maka bayangan itu berarti di situ ya, dari perpanjangan sinar bias. Perpanjangan sinar bias. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa lensa okuler itu fungsinya sebagai loop ya. Fungsinya sama seperti loop di dalam mikroskop. Ya, kita lihat nih, ini kan bendanya buat okuler ya, ada di ruang 1. Oke, ada di ruang 1. Sehingga bayangannya itu ada di ruang 4. Ini ruang 4 dari lensa okuler. Ya, ingat kalau ruang 4 bagi lensa itu ada di depan lensa, berarti dari sebelah kiri ya. Kalau bagian depannya sebelah kiri. Nah, sifatnya itu adalah maya, tegak, diperbesar.
Maksudnya tegak, ini tegak terhadap bendanya ya, karena ini bendanya udah terbalik. Jadi makanya ini terbalik, berarti ini tegak terhadap ini. Nah, kita lihat sekarang ya, ini jarak benda atau preparat ke lensa objektif itu SOB. Kemudian jarak bayangan tadi ya yang dihasilkan oleh objektif atau yang jadi benda buat okuler itu adalah S-aksen OB terhadap objektif, tapi buat okuler dia benda, jadi jarak ini ke okuler itu SOK, sedangkan bayangan akhir ya jaraknya terhadap lensa okuler itu S-aksen OK. Oke, nah dalam perhitungan supaya menyederhanakan, ini mata dianggap nempel di sini. Ya, matanya ini dianggap nempel di loop. Oke. Nah, jadi tadi ya, sifat bayangan akhir ini terhadap benda, lihat nih. Ya, ini bendanya ke atas, bayangannya ke bawah. Jadi dia terbalik. Terus kan dia maya, ya, karena terbentuk dari perpotongan sinar bias. Ya, perpanjangan sinar bias. Kemudian ya udah pasti diperbesar kan, pakai mikroskop tujuannya untuk itu kan, memperbesar benda agar bisa lebih mudah untuk diamati. Nah, inilah proses pembentukan bayangan pada mikroskop ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ini benda diperbesar dulu oleh lensa objektif tapi masih nyata bayangannya, kemudian bayangan dari objektif itu jadi benda buat okuler, oke. Nah, okuler itu berfungsi sebagai loop sehingga menghasilkan bayangan maya. Ya, kenapa bayangan akhirnya maya? Ya supaya bisa dilihat langsung oleh mata. Kalau bayangan akhirnya nyata, itu berarti perlu layar untuk melihat bayangan tersebut, ya. Sekarang kita lihat hitungannya ya. Nah, ada dua besaran yang biasanya ditanyakan di soal. Yang pertama adalah mengenai perbesaran mikroskop. Nah, tadi kan kita lihat ya, ketika benda di depan mikroskop, itu dia akan mengalami dua kali perbesaran, ya kan? Oleh objektif dan oleh okuler. Ya, tadi kan ini kan diperbesar. Terus ini diperbesar lagi dari ini. Ya, jadi dua kali perbesaran. Sehingga rumus perbesarannya adalah perbesaran objektif dikalikan perbesaran okuler. Nah, perbesaran yang dihasilkan oleh objektif itu adalah perbesaran linier. Jadi S-aksen per S aja. Ya, rumus lensa kan, perbesaran linier oleh lensa atau cermin juga sama sebetulnya ya. S-aksen per S. Nah, okuler itu berfungsi sebagai loop. Jadi, rumus perbesarannya itu perbesaran yang loop. Ya, yang PP per S. Nah, kalau ini akomodasi matanya tidak berakomodasi atau berakomodasi maksimal ya atau berakomodasi pada jarak tertentu, ya ini rumusnya ikutin yang loop nih, yang bagian PP per S-nya. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa lensa okuler itu berfungsi sebagai loop. Jadi rumusnya sama seperti rumus loop. Nah, besaran kedua yang penting itu adalah panjang mikroskop. Panjang mikroskop itu adalah jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Jarak kedua lensa ini. Ya, jarak kedua lensa inilah panjang mikroskop. Nah, lihat nih dari sini. Coba dari sini sampai sini. Dari sini sampai sana. Sini sampai sana. Tuh kan ya? Ya, dari sini sampai sini itu adalah S-aksen OB. Ya, S-aksen OB. Nah, dari sini bayangan objektif ya ke lensa okuler itu adalah SOK. Ya, karena ini kan jadi benda buat okuler. Jadi panjang mikroskop itu adalah S-aksen OB plus SOK. Nah, barangkali kalian lupa, ini saya ingetin lagi ya rumus yang perbesaran loop ya, perbesaran anguler PP per S. Oke. Nah, kalau loop kan kita nggak bahas yang kita nggak perlu yang perbesaran linier S-aksen per S ya. Kalau pakai loop itu yang perlu adalah perbesaran anguler, perbandingan ukuran benda ketika dilihat menggunakan alat optik ya dengan ketika dilihat tanpa alat optik ya, itu adalah definisi dari perbesaran sudut atau perbesaran anguler. Di rumus panjang mikroskop kan ada SOK. Nah, ini kalau mata tidak berakomodasi ya, berarti kan bayangan akhir dari mikroskop ada di tak hingga. Nah, kalau bayangan akhir mikroskop ada di tak hingga,
Masukin ke sini, ke rumus lensa. Kita hingga, maka akan dapat SOK sama dengan FOK. Kalau mata berakomodasi maksimum, berarti bayangan dari mikroskop itu ada di titik dekat mata. Ya, min pp, masukin sini, min pp, pindah ruas, jadi plus 1/pp. Ya, samain penyebut, oke, dikali, terus jadi yang pembilangnya dikali juga, tambahin, kemudian dibalik, jadi dapatlah ini SOK-nya adalah FPP per F tambah PP. Kalau mata berakomodasi pada jarak X, ini sebenarnya agak jarang ya, soal mikroskop itu umumnya kalau ditanya itu keadaan matanya tidak berakomodasi atau berakomodasi maksimum. Jarang yang berakomodasi pada jarak X. Tapi kalau ditanya seperti itu, berarti bayangan akhir dari mikroskop itu ada pada jarak X dari mata maya sejauh X, min X. Masukin ke sini, S-aksennya min X. Ya, maka akan diperoleh SOK sama dengan F kali X per F tambah X. Selanjutnya saya akan bahas contoh soal mikroskop yang ada di catatan dan latihan.